Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Alamsyah, lokal 2 MPIA. Nah, pada video kali ini saya ingin menjawab 5 soal yang diberikan oleh dosen pengampu dalam mata kuliah filsafat umum untuk memenuhi tugas UTS. Nah, soal yang pertama yaitu pengertian filsafat menurut istilah dan bahasa. Menurut istilah, filsafat itu dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang dibagi menjadi dua, yaitu philo memiliki arti cinta dan sophia yaitu artinya ilmu pengetahuan. Jika digabungkan dua kalimat ini menjadi cinta, sebuah ilmu pengetahuan atau kebijakan, seorang yang pencinta kebijaksanaan, kebenaran. Menurut bahasa, filsafat merupakan pandangan hidup seseorang atau kelompok orang yang merupakan konsep dasar tentang kehidupan yang diciptakan, juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah logika, metode, maupun sistem atau dasar pemikiran. Nah, yang kedua yaitu bagaimana ciri-ciri orang berpikir berfilsafat, ciri-ciri berpikir dalam filsafat. Saya ambil contoh yaitu berpikir secara radikal dalam filsafat. Nah, ini adalah jika ada sesuatu permasalahan, Anda akan mencari tahu masalah itu sampai ke akar-akarnya. Kita ambil contoh lagi seperti Anda sebagai mahasiswa yang harus berpikir kritis. Anda tanggap terhadap setiap persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Contoh lain, berpikir rasional itu juga penting dalam ciri-ciri orang berpikir filsafat. Maksudnya, Anda akan berpikir menggunakan otak. Anda bukan menggunakan perasaan untuk menyelesaikan suatu persoalan, tapi menggunakan hasil pemikiran Anda yang harusnya dari akal, yang harus masuk akal atau rasional. Ya, selanjutnya Anda akan membandingkan suatu permasalahan yang sama yang pernah ditemukan, kemudian akan dievaluasi cara pandang diri Anda saat menyelesaikan permasalahan yang dulu. Ya, langsung ke soal nomor 3 yaitu sejarah lahirnya filsafat. Sejarah awal lahirnya filsafat berkembang melalui budayaan dan peradaban Yunani kuno. Setelah itu beranjak kepada abad pertengahan. Setelah itu abad modern atau zaman modern sampai ke abad sekarang itu kontemporer. Sekitar abad ke-7 di Yunani mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan yang masa-masa lalu. Sejak itulah orang mulai mencari jawaban berpikir secara berfilsafat. Nah, secara filsafat, sejarahnya dalam munculnya filsafat di Yunani akibat kemahiran bangsa Yunani dalam merajut dan menyempurnakan peradaban besar lainnya seperti di Mesir, di Mesopotamia, Tesis dan lain-lainnya. Langsung ke soal nomor 4 yaitu tentang kontribusi filsafat pada peradaban. Yang pertama, orang banyak berpikiran bahwa filsafat itu sulit dan susah, tidak cocok buat orang-orang secara umum. Namun, filsafat itu banyak membawa perubahan atau kontribusi dalam perubahan peradaban, seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, fisika, biologi ilmiah. Itu semua ilmu filsafat kontribusi, karena filsafat memiliki definisi, ya kan, yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Soal kelima atau terakhir yaitu
jelaskan tentang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, kata ontologi berakar dari kata Yunani yaitu onto, berarti ada, logos yaitu ilmu, itu ilmu yang ada. Ontologi dimaknai sebagai ilmu yang membahas tentang keberadaan, atau dengan kata lain ontologi berarti cara untuk memahami hakikat dari jenis ilmu komunikasi. Ontologi sendiri merupakan cabang ilmu filsafat. Nah, fenomena yang ingin diketahui manusia secara ontologi dalam ilmu ontologi berkait dengan sifat yang ada. Jika tidak ada, itu tidak termasuk dari ilmu ontologi. Yang kedua yaitu epistemologi, adalah salah satu cabang filsafat juga, mempelajari tentang asal, sifat, metode, dan batas-batasan pengetahuan manusia. Epistemologi sendiri dinamakan dengan teori pengetahuan, ya kan? Dalam kajian epistemologi, ilmu komunikasi dititik beratkan pada berita yang sesuai dengan bukti atau fakta yang menjadi berita yang bernilai tinggi. Bukti, fakta sangat tinggi. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi, berasal dari kata Yunani juga. Istilah terdiri dari dua gabungan kata yaitu aksio dan logos. Aksio yaitu nilai, sedangkan logos ilmu tentang nilai-nilai. Jadi gimana kita mengimplementasikan suatu ilmu dan apa kegunaan dari ilmu tersebut, apa hakikat dan nilai-nilai dari ilmu tersebut dan filsafat. Sekian video ini, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.